Udah mulai ya? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Jadi kita tuh bikin video ini tuh buat ngelakuin sesi diskusi lah dari pertemuan mata kuliah Studium Generale kelas L4503 pada minggu kemarin. Jadi kan, sebelum kita mulai, mending kita perkenalan dulu aja gimana? Boleh. Nah, coba Oke. duluan deh. Karena perkenalan dari aku ya. Perkenalan, nama aku Wikayati Nimah, biasa dipanggil Atin dengan NIM 11022204451. Kenalin, nama aku Anissa Putri, biasa dipanggil Nisa dengan NIM 11022204393. Oke, kalau aku Faisal Dharma Putra, biasa dipanggil Rizal dengan NIM 1102204426. Oke, kenalin nama aku Rizka Dianto dengan NIM 11022204435. Yang terakhir, nama aku Ibnu Hanif Rutayun dengan NIM 11022204418. Nah, jadi kan kalian pada ingat gak sih minggu kemarin tuh kita udah ngikutin kelas Studium Generale di Gedung Damar. Jadi kita tuh seminar gitu gak sih? Yang judulnya tuh kalau nggak salah bentar, Jeli Melihat Peluang Usaha dan Terus Berinovasi. Jadi itu tuh yang ngisi seminarnya tuh kalau nggak salah namanya Pak Satria Amambi, perwakilan dari Wanoja Cafe. Oke. Jadi tuh kan kemarin tuh kita udah dikasih kiat-kiat gimana caranya ngebangun sebuah usaha, wirausahawan lah sebutannya. Jadi aku tuh pengen nanya nih ke kalian semua. Kalian tuh tertarik gak sih ngebangun usaha? Jadi kan kita kan kuliah di teknik elektro. Kalian tuh kalau misalkan tertarik buat ngebangun usaha tuh pengen ada unsur elektronya atau emang di bidang lain sih? Coba gimana nih yang pengen dulu berusaha, boleh. pengen berwirausaha? Kalau jujur nih, aku ada sedikit interest ya kalau untuk berwirausaha. Soalnya kalau menurutku tuh kalau apa ya, berwirausaha tuh bisa bebas gitu loh. Jadi beda kalau misalnya jadi pegawai ada terikat ke suatu instansi, tapi kalau misalnya kita berwirausaha sendiri kita kayak lebih bebas tentang menentukan apapun itu, juga termasuk decision yang kita buat gitu. Nah, terus kalau apa ya, pengen apa ya, kayak pengen di bidang apa gitu ya usahanya, sebenarnya belum kepikiran sih, cuma tertarik dulu aja ya. Terus juga untungnya kayak di Telkom kayak gini kan, kalau misalnya mau berwirausaha tuh kayak disupport juga, terus ada matkulnya juga kewirausahaan, terus ada kalau misalnya mau bikin startup juga ada difasilitasi di BTP. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada teman-teman yang mau berwirausaha tuh kalau misalnya di Telkom itu sebenarnya disupport banget. Tapi kalau untuk aku sendiri sebenarnya ini sih cuma baru tertarik, cuma belum terjun gitu. Nah. Kalau dari kalian ada yang nggak tertarik gak sih di bidang wirausaha gitu? Aku nggak tertarik. Oh, kenapa tuh? Aku tuh mikirnya belum berani ngambil resiko aja. Misalnya kita udah spend sekian nih buat modalnya, taunya tuh nggak sesuai ekspektasi, terus kayak ya udah deh, daripada ngambil resikonya gede, terus mendingan nggak dulu. Oke. Iya. Nah, ngomong tentang resiko nih, kemarin juga kan kalian masih ingat gak sih pas lagi Pak Satria ini ngomong, dia tuh udah ngepikirin tentang resiko dan dia tahu gimana cara nutupin gitu. Misalkan kayak di musim-musim hujan gitu kan, dia ada plan di mana dia tetap harus naikin tingkat penjualannya. Nah, kalau dari kalian tuh ada plan-plan sendiri nggak sih buat kalau misalkan pengen ngebangun wirausaha itu? Oke, kalau dari aku ya, kalau plan-plan begitu kita lebih ke usahanya sendiri. Itu di bidang apa? Kalau misal kita usaha di bidang kayak pakaian, fashion dan lain-lain, itu plannya paling kalau yang sekarang lagi rame kan di online shop ya. Nah, jadi peluang-peluang itu banyak. Jadi kita plan-plannya juga lebih tertata. Misal kita pertama jualan lewat TikTok Shop. Kan sekarang lagi viral kan? Iya, TikTok Shop, gitu. live di TikTok sambil jualan. Terus di Shopee juga ada live-nya juga. Jadi kita bisa posting di sosmed gitu. Mungkin itu sih. Boleh sih jualan di TikTok asal nggak sambil mandi lumpur kali ya. Boleh juga ya, buat salah satu trik marketing lah. Nah, iya. Kalau dari aku sebenarnya aku setuju sih jadi pengusaha di usia-usia milenial seperti kita. Nah, tapi kalau di luar dari planning yang tadi disebutin,
sebenarnya ada yang satu dua hal yang penting kita pikirkan juga. Salah satunya itu SDM kita sendiri. Nah, jadi kita harus pintar juga dalam memilih SDM buat tim kita sendiri. Nah, kenapa gitu? Karena dari SDM kita sendiri itu bisa membangun yang mana ntar bisnis kita itu menjadi lebih bagus dan tertata gitu, di samping planning yang tadi ya. Nah, sebenarnya planning itu juga penting, terus tim kita sendiri itu juga penting. Oke. Itu dulu sih kalau dari aku. Sebenarnya sih kalau yang dari aku lihat ya, dibanding SDM sama planning itu kita lebih penting buat nyari pasarnya dulu nggak sih? Iya. Kalian tuh lebih mentingin pasar yang luas dan langsung dapat uang banyak tapi nggak tertuju, atau kalian pengen punya pasar yang spesifik dan itu aja jadi loyal gitu? Kalian tuh lebih mentingin pasar yang loyal atau yang luas? Kalau pendapatku sendiri, kalau misalnya untuk keberlangsungan jangka panjang tuh menurutku yang kayak Pak Setria itu yang kayak yang mementingkan kayak pasar spesifik dan loyalitas. Jadi kayak misalnya keberlangsungan apa ya, ibarat kata kayak udah punya langganan yang beli di situ gitu loh. Jadi udah pasti nih kayak gitu. Kalau misalnya untuk pasar untuk dijual ke yang misalnya pasar baru kayak gitu tuh mungkin bisa buat expand ini ya, ekspansi ke depannya. Cuma kalau menurutku kalau buat awal-awal bisnis tuh harus punya ini konsumen dan namanya yang loyalitas dulu. Kalau menurutku sih itu. Terus dari konsumen yang loyalitas tuh kan biasanya dia ngasih tahu temennya beli di sini nih. Terus kayak nyebar jadi pada banyak yang tahu kayak gitu sih biasanya. Jadi promosi secara Iya. gratis lah ya. Gratis dari teman sendiri ya, dari konsumen sendiri. Terus kalau dari kalian tuh ada yang kepikiran buat nyari pasar yang luas nggak sih dibanding pasar yang loyal? Atau emang nggak ada? Jadi kayak yang mana aja gitu, jadi kita nebak-nebak pasar aja. Ada nggak kira-kira yang tertarik buat kayak gitu? Sebenarnya kalau dibilang tertarik nggak terlalu, cuman kalau mikirnya kita memilih untuk ke pasar yang lebih luas, itu jatuhnya gambling. Nah, kalau kita nurunin produk nih, ke misal nih di TikTok Shop, kan nggak semua orang yang nonton TikTok itu pasti tertarik. Tapi ada kemungkinan juga Mereka semakin mau beli kan, karena saking ramainya misal live TikTok di kita. Nah, habis itu banyak yang nonton, terus ada yang screenshot atau apalah, terus ngajakin buat beli produk kita. Nah, jadi ada plus minusnya sendiri kalau kita milih produk dengan pasar langsung, dengan pasar yang luas sama teman kita sendiri itu, atau yang dinamakan Loyalitas. loyalitas. Oke. Kalian tuh kalau misalkan pengen ngebangun usaha gitu, pengennya tuh setelah kita lulus aja atau sekarang nih? Sembari kita mengisi waktu luang kuliah gitu kan. Oke, dari aku ya. Usaha. Kalau dari aku itu udah pernah ya melakukan usaha di bidang fashion. Itu udah aku planning dari sejak SMK. Nah, di SMK tuh kan ada kewirausahaan, mata kewirausahaan. Nah, di situ kita belajar bisnis. Nah, di situ terus aku juga kan sering nonton bola ya. Jadi di fashion di bagian bola gitu. Di Jadi bagian perlengkapan sepak bola gitu. Iya, apalagi fashion kasual untuk sepak bola. Nah, di situ aku mulai kayak bisnis dari open PO pertama. Jadi kita post di IG tentang supporter gitu. Kita post open PO. Nah, dari open PO itu kita ya kecil-kecilan lah dapat keuntungan. Terus aku juga pernah coba di bisnis Milidi, tahu kan? Makanan. Nah, Milidi itu juga lumayan lah hasilnya gitu. Gitu sih. Kalau aku juga sering lihat-lihat di Shopee kan kalau lagi gabut nih ya, malam-malam kan nggak ada tugas, nggak ada apa, gabut aja di scroll aja kan di Shopee, lihat-lihat ternyata tuh brand lokal sekarang tuh kualitasnya oke-oke juga ya. Jadi semakin banyak gitu orang yang pengen berwirausaha di bagian fashion juga ya. Kalian tuh kira-kira tertariknya di bidang apa sih? Entah di apa gitu, di bagian makanan kah? Atau di bagian fashion, atau di bagian apa kek, otomotif mungkin? Kalau aku mungkin kecenderungan ke bidang makanan atau fashion ya. Mungkin kalau misalnya
ini karena menurutku itu kayak pasarnya luas gitu loh Bisa luas. dan lebih umum gitu konsumennya, target pasarnya gitu. Terus kalau misalnya tadi jawab pertanyaan kamu yang tentang mau mulai bisnis pas kuliah atau habis lulus atau gimana itu tuh kalau menurut pendapatku pribadi harusnya kita tuh sebagai mahasiswa kan kalau bisa tuh dimulai sejak dari mahasiswa, terus nanti pas kayak misalnya lulus kayak misalnya belum tahu mau kerja apa kan bisa lebih fokus ke bisnis itu, siapa tahu malah dikembangin lagi gitu. Siapa tahu malah itu jadi pekerjaan tetap kita yang menghidupi kita nantinya kan nggak ada yang tahu gitu. Harusnya kalau bisa dimulai sejak dini sih kalau misalnya emang udah persiapan matang, udah ada modal, terus kayak punya pengalaman di situ. Kalau nggak sharing-sharing sama teman, terus kalau misalnya waktu ngerintis usaha di waktu masih mahasiswa tuh menurut kayak masih banyak teman gitu loh, misalnya mungkin teman-teman mau bantu ngejualin atau bantu beli gitu, kayak gitu. Terus kalau misalnya waktu ngerintisnya habis lulus tuh kayak bingung nggak sih kayak mau ngejapri terus jadi kayak ngejapri teman kayak misalnya kan udah pada lulus terus ngejapri ini kayak gitu kan agak sungkan, mending kayak mumpung masih banyak temen tuh enaknya ini karena kalau udah lulus pasti pada mencar-mencar juga kan. Susah juga buat dihubungin kan, fokus karir masing-masing ya. Iya benar. Kalau dipikir-pikir bener juga sih kata Adi tadi sama Atin juga. Kayaknya enak juga ngerintis usaha di usia kita sekarang ini. Mumpung kita masih punya banyak relasi dan kita masih bisa bangun relasi juga kan. Dan kayaknya kalau dunia kuliah tuh isinya kalau kuliah doang tuh kayak bosen gak sih? Iya, bosen. Kalau misalkan dibarengin sama bikin usaha tuh kayak ada aktivitas lain, sampai tugas terus ada positif dan bisa menghasilkan sesuatu nggak sih? Dan juga kalau misalkan aku pengen bikin usaha ya, kayaknya ikut kayak Ardi tadi tuh di bagian fashion di sepak bola tuh kayak aku kan suka ngeliat nih di Shopee, misalkan di akun-akun kaos-kaos hooligan gitu yang gambar hooligan gitu, ternyata oke juga dari tingkat penjualannya. Dan juga kan di Indonesia ini kan fanatisme sepak bolanya tuh kan tinggi banget ya. Kayak misalkan anak-anak tuh suka pakai misalkan kaos apa gitu, Persija, Persib. Iya gitu kan. Kasual apalagi sepatu tuh yang kasual. Itu keren juga tuh. Terus kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, kita misalnya punya bisnis nih, kita tuh bukan cuma spend money tapi kita juga punya income sendiri. Jadi kayak ada plusnya juga. Jadi ada bisa ngasilin sesuatu lah. Jadi kalau ada uang lah buat ngebucin gitu kali ya. Iya kan, dari uang sendiri kan, nggak minta dari orang tua kan. Tujuannya gitu kan. Iya. Maksudnya kita bisa ngelakuin banyak hal tapi nggak harus melulu minta sama orang tua kan. Kalau mau nongkrong bisa pakai. Jadi banyak juga ya manfaatnya ya bangun usaha. Juga siapa tahu bisa nabung-nabung, siapa tahu habis lulus udah bisa ini beli rumah sendiri, beli mobil sendiri kan kayaknya seru nih kayaknya. Terus juga dari Pak Satria Mambi kemarin kan dia tuh nggak cuma buat dirinya sendiri tapi juga ke warga di desanya juga bermanfaat kan. Dia juga bisa bikin lapangan pekerjaan. Apalagi kemarin berapa? Hampir 70-an orang kan. Banyak banget sih. Sekarang terakhir kata bapaknya itu 80-an. 80-an. Jadi membantu orang-orang juga. Benar. Tapi ini kan ngomongin tentang kita berpengusaha di usia kita ketika kuliah ya. Nah itu kita harus tetap mikirin resikonya juga nggak sih? Nah jadi kita fokus nih ke usaha yang mana ntar kuliah kita bisa ketinggalan gitu. Nah kita usaha oke, dapat income juga oke, tapi kalau kuliahnya keteteran, ntar kita nambah semester lagi dari uang tersebut. Jadi kayak gali lubang tutup lubang. Nah jadi kita harus pinter-pinter juga dalam memanage waktu dan resiko yang ada. Nah, diperluin juga kan makro kita EET itu kan. Nah, di sana juga kita mikirin tentang ekonomi dari sisi ekonomi dan resiko-resikonya yang ada di sana. Gitu. Nah, jadi kita nggak langsung memilih usaha ketika kuliah tuh jangan langsung gitu loh. Jadi harus kita pikir panjang dulu. Itu sih kalau menurutku. Dari kalian ada pendapat lain nggak kira-kira? Apa ya? Kayak misalnya menurutku kalau misalnya orang mau buka usaha tuh kalau bisa tuh kayak ikut orang dulu atau kalau enggak tahu apa ya?
misalnya kamu mau buka usaha di bidang fashion kayak gitu. Nah, kayak misalnya Ardi tadi kan fashion tentang kayak ngejual kayak mirip kayak merchandise tapi bukan gitu kan ya. Nah, itu tuh kayak harus tahu kayak misalnya sasaran pasarnya tuh apa, terus kayak tahu-tahu kayak misalnya apa ya, produsen apa sih, kayak buat tempat bajunya tuh di mana gitu. Kan biar bahan-bahannya juga. biar dapat harga yang murah, terus nanti kita bisa ini juga ngitungin untungnya berapa. Menurutku juga harus belajar itu. Jadi kayak misalnya orang mau usaha tuh nggak kalau istilah Jawa itu nggak waton, apa sih bahasa Indonesia? Apa ya? Nggak asal-asalan misalnya, nggak asal-asalan mulai gitu. Jadi harus dipelajari, harus prepare. Nggak asal ini berani gitu, tapi harus dipikirin juga. Soalnya kan itu juga kita ngeluarin modal, kalau misalnya nggak balik modal kan juga jadi rugi juga gitu. Apalagi kalau konsumennya sendiri, misal udah PO nih, tapi pas barangnya udah jadi tiba-tiba ngilang aja. Nah itu sih banyak sebenarnya yang resiko-resiko Yang perlu dipikirkan lagi ya. yang dipertimbangkan gitu. Udah kali, ada lagi nih yang mau dibahas. Kita udah jam berapa nih? Udah mau kelas nih kita nih. Iya nih. Langsung berangkat aja kali ya? Oke, langsung berangkat aja. Aku tutup aja ya diskusi kali ini. Oke. Ya terima kasih yang udah nyimak lah. Semoga bahasan kita kali ini tuh ada manfaatnya. Jadi kita tuh jadi tertarik untuk ngebangun wirausaha kali ya. Oke, terima kasih. Sekian aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Yuk. Udah mati? Udah kali.